Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kuliah kita. Jadi kemarin kita sudah membahas konsep ruang vektor. Jadi suatu ruang vektor adalah suatu himpunan yang disertai atau dibekali dengan struktur ruang vektor yang kita temukan di dalam himpunan itu. Nah, struktur ruang vektor itu berupa penjumlahan dan perkalian dengan skalar ya, yang memenuhi beberapa syarat, 8 syarat ya, atau aksioma yang harus dipenuhi itu. Atau kalau saya tulis ya, suatu ruang vektor adalah suatu himpunan V misalnya yang disertai dengan suatu struktur ya, struktur ruang vektor yang ditemukan ya, di dalam himpunan V itu ya. Jadi artinya kalau di dalam himpunan V itu kita tidak menemukan suatu struktur ruang vektor, maka tentu saja kita tidak bisa membangun ruang vektor dari himpunan V itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa yang dimaksud dengan struktur ruang vektor ya, suatu struktur ruang vektor ya, dalam hal ini adalah ya, penjumlahan ya, dan ya, perkalian dengan skalar. Dengan skalar ya. Dalam ini anggota ini ya. Jadi yang maksud dengan skalar itu adalah anggota himpunan skalar ya. Jadi dalam ini F ya. Bisa himpunan semua bilangan real ataupun himpunan semua bilangan kompleks itu. Ya. Yang jadi kedua operasi ini memenuhi ya, memenuhi 8 aksioma ya, aksioma sebagaimana yang sudah kita bahas di bagian yang lalu ya. Good, itu yang dimaksud dengan ruang vektor ya. Jadi sekali lagi, suatu ruang vektor adalah suatu himpunan yang disebekali atau disertai dengan suatu struktur ruang vektor yang ditemukan di dalam himpunan itu. Ya, yang dimaksud dengan struktur ruang vektor ini adalah penjumlahan, apapun bentuknya penjumlahan, dan perkalian dengan skalar. Ini perkalian bisa perkalian dengan bilangan kompleks maupun perkalian dengan bilangan real yang memenuhi 8 aksioma yang sudah saya sampaikan di bagian yang lalu. Ya. Good. Nah, satu catatan penting di sini untuk memudahkan Anda memahami. Ya, saya tulis sini ya, catatan. Ya. Jadi struktur ruang vektor ini merupakan hasil ekstraksi ya, sifat-sifat aljabar di dalam hitung vektor elementer itu. Jadi kalau kita hanya memperhatikan sifat aljabar dari hitung vektor ya di elementer itu ya, maka kemudian kita akan mendapatkan struktur aljabar itu ya. Oke, atau struktur ruang vektor itu. Jadi saya tulis di sini aja ya. Jadi suatu struktur ruang vektor ya merupakan ya hasil ekstraksi sifat-sifat
aljabari di dalam ya, atau dalam hitung vektor elementer ya. Di dalam hitung vektor elementer itu ada memahami bahwa vektor adalah besaran yang memiliki besar ya atau panjang dan arah gitu ya gitu. Nah, di dalam hal ini yang kita perhatikan itu hanyalah sifat aljabarnya saja gitu. Yakni penjumlahan vektor itu dan perkalian vektor itu dengan skalar gitu. Ya, sehingga kemudian di dalam konteks ini, di dalam merumuskan konsep struktur ruang vektor ini, kita tidak pernah menyinggung masalah misalnya besar vektor atau panjang vektor ataupun sudut yang dibentuk oleh vektor-vektor itu misalnya, karena itu adalah sifat-sifat geometris gitu. Sedangkan yang kita perhatikan ya, fokus kita hanya pada sifat aljabari dari vektor-vektor itu gitu. Ini penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar. Sebagai contoh misalnya, ketika kita membahas merumuskan vektor 0 gitu, kita tidak pernah menyebutkan bahwa vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0, tidak pernah. Hanya sifat aljabar dari vektor 0 itu yang kita perhatikan, bahwa vektor 0 ya, itu kalau dijumlahkan dengan vektor yang lain, maka hasilnya ya vektor yang lain itu tadi, tidak berubah vektor yang lain itu meskipun ditambahkan dengan vektor 0. Sifat aljabar ini yang menjadi pokok perhatian kita di sini, sehingga kemudian kita tidak akan pernah sejauh ini ya belum membahas panjang vektor misalnya atau sudut yang dibentuk oleh vektor-vektor itu. Bahkan mungkin di dalam konteks nanti ruang vektor yang kompleks, pembicaraan sudut tidak relevan gitu ya, pembicaraan sudut tidak relevan. Oke. Nah, itu yang penting ya, mengawali kuliah di bagian ini ya, bahwa sekali lagi struktur ruang vektor, konsep ruang vektor itu merupakan hasil ekstraksi sifat aljabar dari hitung vektor itu ya. Jadi penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar gitu. Nah, dari situ kemudian kita ekstraksi ya, kita dapatkan bahwa penjumlahan vektor-vektor ya, lalu perkalian vektor dengan skalar itu memiliki minimal 8 sifat yang independen itu. Jadi 8 sifat yang kita bicarakan kemarin itu adalah sifat yang independen satu dengan yang lain. Ada sifat yang lain tentu saja ya, tetapi sifat yang lain itu tidak kita bicarakan ya. Ya, karena sifat yang lain itu bisa diperoleh, nanti bisa ditunjukkan, itu bisa dibuktikan dengan mengimplementasikan 8 sifat itu. Ya, oke, itu sekedar catatan untuk memulai kuliah di bagian ini ya. Berikutnya saya akan menyebutkan atau membicarakan beberapa contoh ya ruang vektor. Jadi yang pertama, jadi ini contoh yang kalau kita tuliskan ya, ini contoh dalam bagian ini, dalam pembahasan ini contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga. Good. Saya akan membahas himpunan ini, himpunan ya, C pangkat N ya, C pangkat N, dengan N itu suatu bilangan asli ya, bilangan asli atau bilangan alamiah ya, mungkin lebih tepatnya ya, a natural number ya. Oke. Nah, apa itu C pangkat N ya? Jadi C pangkat N itu kita sepakati sebagai himpunan yang beranggotakan semua barisan N buah bilangan kompleks ya. Jadi himpunan yang beranggotakan semua barisan ya N buah bilangan kompleks ya. Misalnya ini ya, Z1, Z2, Z3 terus sampai dengan Zn ya. Dengan masing-masing Zi itu anggota, atau saya tulis gini ya, jadi Z1, Z2 dan seterusnya sampai dengan Zn itu anggota C. Artinya bahwa masing-masing itu adalah bilangan kompleks gitu. Jadi ini ya, jadi
himpunan yang beranggotakan n buah barisan ya, barisan yang tersusun atas n buah bilangan kompleks, semua barisan. Jadi nanti artinya bahwa masing-masing Z1, Z2, Zn itu bervariasi, meliputi semua variasi yang mungkin gitu ya dari bilangan kompleks itu ya. Good. Himpunan ini, di dalam himpunan ini kita bisa menunjukkan adanya struktur ruang vektor gitu. Artinya apa? Artinya di dalam himpunan ini ada penjumlahan vektor anggota-anggotanya dengan satu anggota dengan anggota yang lain bisa dijumlahkan. Artinya ada penjumlahan di sana. Lalu juga ada perkalian dengan skalar. Dan kedua operasi itu memenuhi 8 aksioma itu. Ya, oke. Jadi yang pertama operasi aljabar itu ya. Jadi yang pertama penjumlahan. Ya, saya tuliskan penjumlahan. Ya. Jadi saya ambil untuk setiap zeta, katakanlah zeta itu misalnya Z1 sampai dengan Zn itu, lalu zeta aksen itu saya maksudkan untuk menyingkat penulisan ya, ada Z1 aksen, Z aksen 2 dan seterusnya sampai dengan Z aksen N. Ya, keduanya ini misalnya anggota C pangkat N itu. Ya. Maka zeta ditambah dengan zeta aksen itu kita definisikan sebagai jumlahan dari barisan itu. Artinya suku-suku yang sama itu kita jumlahkan. Misalnya Z1 ya. Jadi hasil jumlahan dari zeta plus zeta aksen ini adalah barisan yang suku-sukunya itu merupakan jumlahan dari suku-suku di barisan kedua barisan itu ya. Misalnya Z1 dengan Z aksen 1, Z2 dengan Z aksen 2 dan seterusnya. Ya, nanti sampai dengan Zn ditambah dengan Z aksen N gitu. Nah, kita lihat ya. Jadi hasil penjumlahan ini ternyata juga merupakan barisan n buah bilangan kompleks gitu, yang suku-sukunya seperti ini gitu, ya. Nah, oleh karena itu ini adalah anggota C pangkat n gitu. Itu yang pertama, ya, itu yang pertama. Yakni penjumlahan anggota-anggota C pangkat n itu. Kemudian yang kedua perkalian dengan skalar, ya. Jadi yang kedua perkalian dengan skalar. Ya. Nah, jadi misalkan ya, jadi untuk setiap alfa anggota C bilangan kompleks, ya, kemudian untuk setiap zeta ya yang sama dengan Z1, Z2 sampai dengan Zn gitu ya, anggota C pangkat n, ya. Maka saya konstruksi alfa zeta, ya, ini perkalian zeta dengan skalar alfa itu sebagai barisan yang diperoleh dari zeta ini dengan mengalihkan masing-masing suku itu dengan alfa itu. Jadi misalnya alfa Z1, alfa Z2 gitu ya, dan seterusnya sampai dengan alfa Zn. Nah, kita lihat ya. Perkalian dengan skalar ini hasilnya adalah barisan n buah bilangan kompleks. Karena alfa itu kompleks, Z1, Z2 dan seterusnya itu kompleks juga, maka hasil perkalian ini masing-masing adalah bilangan kompleks. Ya, sehingga kemudian ini tentu juga merupakan anggota C pangkat n. Lihat di situ, kita berhasil mengkonstruksi dua operasi ya di dalam himpunan C pangkat n itu, yakni operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Dan skalarnya kompleks. Nah, pada titik ini ya perlu saya beri catatan. Jadi seandainya misalkan alfa itu kita ganti bukan bilangan kompleks tapi bilangan real misalnya, maka hasilnya tetap sama. Jadi bukan sama, artinya bahwa perkalian dengan skalar ini juga well defined itu. Artinya bahwa hasil perkalian skalar itu juga merupakan anggota C pangkat n. Maka di dalam hal ini nanti ya skalar yang kita gunakan bisa real, bisa kompleks gitu. Ya, bisa real, bisa kompleks. Oke, itu dua operasi yang ada di dalam C pangkat n itu. Nah, kemudian harus dibuktikan kalau kedua operasi ini membentuk struktur ruang vektor di dalam C pangkat n itu, maka harus dibuktikan bahwa
sifat-sifat 8 itu atau 8 aksioma itu dipenuhi oleh perkalian dengan skalar dan penjumlahan di dalam C pangkat N itu. Oke, kita buktikan ya. Jadi yang pertama ya. Jadi 8 aksioma ruang vektor itu ya, ruang vektor dipenuhi. Ya. Maksudnya, jadi yang pertama terkait dengan penjumlahan, ya penjumlahan ini sifatnya ya, jadi penjumlahan bersifat asosiatif, ya. Ya, maksudnya begini. Jadi kalau kita ambil sembarang zeta, ya, kemudian zeta aksen dan zeta double aksen anggota C pangkat N gitu ya. Tentu saja zeta ini adalah misalkan Z1, Z2 sampai dengan Zn, lalu zeta aksen itu adalah Z aksen 1, Z aksen 2 sampai dengan Z aksen N, lalu zeta double aksen itu misalnya adalah zeta double aksen 1 dan seterusnya sampai dengan zeta double aksen N misalnya begitu. Maka dengan mudah kita dapatkan kita dapat tunjukkan ya, berlakunya sifat asosiatif bagi penjumlahan itu. Ya, saya tulis saja di sini ya. Ya, jadi zeta ya ditambah dengan zeta aksen, baru kemudian akan saya jumlahkan dengan zeta double aksen. Nah, ini kalau ditulis hasilnya adalah ini ya. Jadi zeta ya 1 ditambah zeta aksen 1, zeta aksen 2 zeta 2 ditambah zeta aksen 2 terus ya. Nanti sampai dengan Zn ditambah dengan Z aksen N. Lalu ini ditambah dengan Z ya double aksen 1, Z double aksen 2, terus nanti sampai dengan Z double aksen N gitu. Ya. Nah, tentu saja kita bisa tuliskan ya, ini bisa jumlahkan, hasilnya adalah zeta 1 plus zeta aksen 1 ini, lalu ditambah dengan zeta double aksen 1. Oke, nah kemudian di sini tentu akan ada Z2 ditambah dengan Z aksen 2 gitu, lalu ditambah di sini ya, ditambah dengan Z double aksen 2 terus ya, nanti sampai dengan yang suku yang ke N ya. Jadi Z1 ditambah dengan Z aksen 1 N ya, Z aksen N ya, Zn ya ditambah dengan Z aksen N ya. Lalu ditambah dengan Z double aksen N gitu. Terakhir itu ya. Good. Nah, kita lihat, jadi ini ada barisan bilangan-bilangan ya kompleks yang merupakan hasil jumlahan ya. Jadi Z1 ditambah Z1 aksen, lalu baru dijumlah dengan Z double aksen 1. Demikian juga yang ini ya, dan yang itu ya. Nah, tentu saja karena penjumlahan bilangan kompleks itu juga memiliki sifat asosiatif, maka kemudian ini bisa kita ganti ini. Jadi ini nilainya akan sama dengan Z1 ditambah dengan Z aksen 1 yang sebelumnya dijumlahkan dengan Z double aksen 1 gitu. Demikian juga yang itu ya. Jadi kita bisa tuliskan ini Z2 ditambah dengan Z aksen 2 ditambah dengan Z double aksen 2. Jadi Z aksen 2 dijumlahkan terlebih dahulu dengan Z double aksen 2. Ini akan sama dengan ini ya. Kenapa? Karena sekali lagi bilangan kompleks ya, penjumlahan bilangan kompleks itu sifatnya asosiatif. Nah, sampai dengan ini semua suku ya, itu akan bisa dituliskan semacam itu. Zn ditambah dengan Z aksen N yang sebelumnya dijumlahkan terlebih dahulu dengan Z double aksen N gitu. Ya. Oke, nah jadi kemudian kalau ini dituliskan seperti di atas, ini bisa ditulis seperti misalnya ya. Jadi ini adalah Z1 ya, Z2, terus sampai dengan Zn ya.
ditambahkan dengan Z1 aksen, Z aksen 1 ya, ditambah dengan Z double aksen 1, Z aksen 2 ya, ditambah dengan Z double aksen 2, terus sampai dengan Z aksen N ditambah dengan Z double aksen N. Ya. Nah, kita lihat ini tidak lain adalah zeta. Ya, kemudian ditambah dalam kurung ini adalah penjumlahan atau jumlahan dari zeta aksen ditambah dengan zeta double aksen. Oke, ya terbukti ya. Jadi asosiatif. Ya, jadi penjumlahan penjumlahan anggota-anggota CN itu sifatnya asosiatif. Nah, sifat yang kedua bahwa penjumlahan itu komutatif, saya rasa tidak sulit ya melihat itu ya dari definisi ini ya, yang kedua, sifat yang kedua ya, penjumlahan bersifat komutatif. Ya, saya rasa jelas ya. Itu kita lihat aja kita kembali ke sana untuk setiap zeta, zeta aksen anggota C pangkat N ya. Maka kita lihat ya, jadi bahwa zeta ya ditambah dengan zeta aksen itu mestinya akan sama dengan ini ya, Z1 ditambah Z aksen 1 terus sampai dengan Zn ditambah dengan Z aksen N ya. Nah, ini karena penjumlahan bilangan kompleks itu komutatif, maka ini tentu saja bisa ditulis ya, suku-suku ini bisa ditulis dibalik ya. Jadi Z aksen 1 ditambah Z1, Z aksen 2 ditambah Z2 terus sampai dengan Z aksen N ditambah dengan Zn gitu. Nah, dengan demikian maka ini tentu akan sama dengan ya ditulis zeta aksen ditambah dengan zeta komutatif. Ya. Oke, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga ya, sifat yang ketiga saya bicarakan di sini ya. Saya balik dulu. Ya, sifat yang ketiga ya, saya tulis di sini. Ya, dipilih theta itu sama dengan barisan ini 0,0,0. Jadi Z1-nya 0, Z2-nya 0, Z3-nya 0 dan semua sampai dengan Zn itu 0 semua gitu. Ya. Ini tentu ini adalah anggota C pangkat N juga gitu ya. Nah, yang jelas ya sifat dari theta ini kalau dijumlahkan dengan sembarang zeta ya, saya tulis ya. Jadi terlihat ya untuk setiap zeta sama dengan Z1, Z2 sampai dengan Zn anggota C pangkat N ya, berlaku bahwa theta ditambah dengan zeta mestinya adalah sama dengan theta ya, 0 ditambah dengan Z1, 0 ditambah dengan Z2 terus sampai dengan 0 ditambah dengan Zn gitu. Dan oleh karena itu akan sama dengan Z1, Z2 sampai dengan Zn. Dan ini tidak lain adalah zeta gitu. Ya, lihat ya, sifat dari theta yang kita pilih semacam itu memenuhi aksioma yang ketiga ya. Oke, kemudian berikutnya aksioma yang keempat ya. Jadi aksioma yang keempat, jadi untuk setiap zeta ya anggota C pangkat N ya, ini saya pilih zeta itu misalnya adalah Z1 seperti sebelumnya ya, Z2 sampai dengan Zn ya, ini anggota C pangkat N begitu.
dipilih sebagai minus zeta, itu adalah ini min Z1, min Z2, terus ya min Z3, kemudian sampai dengan minus Zn gitu. Ya, maka kemudian kita lihat bahwa kalau kita jumlahkan antara zeta dengan minus zeta itu, kita akan dapatkan theta gitu ya. Jadi terlihat bahwa zeta plus minus zeta ya mestinya adalah ini sama dengan Z1 ditambah dengan minus Z1 gitu ya. Oke, lalu Z2 ditambah dengan minus Z2. Terus nanti sampai dengan Zn ditambah dengan minus Zn. Nah, tentu ini akan sama dengan 0 ya. Ini 0. Suku pertama 0, suku kedua 0, dan semua suku hasilnya adalah 0 gitu. Dan ini tidak lain adalah theta. Good ya. Ya, lihat ya. Untuk setiap Z kita bisa mengkonstruksi atau menemukan ini tentu juga anggota C pangkat N gitu ya. Gitu. Minus zeta ini juga merupakan anggota C pangkat N. Jadi untuk setiap zeta anggota C pangkat N ada minus zeta ya yang juga merupakan anggota C pangkat N yang memiliki sifat ini. Zeta ditambah minus zeta itu sama dengan theta ya. Itu tadi. Oke, kemudian sifat yang ke berapa? Ke 3, 4, 5 ya, sifat yang kelima ya. Ya, jadi untuk setiap alfa, beta ya anggota C, dan untuk setiap zeta anggota C pangkat N berlaku ini. Berlaku, kita lihat ya, jadi alfa beta kalau kita kalikan dengan zeta gitu ya, maka hasilnya seperti tadi, ini adalah alfa beta ya dikalikan dengan Z1, lalu alfa beta dikalikan dengan Z2 gitu ya, dan seterusnya nanti sama dengan alfa beta dikalikan Zn gitu. Itu jika zeta itu seperti tadi ya, sama ini, jika ini kita pilih misalnya Z1, Z2 sampai dengan Zn misalnya ya. Oke, nah kemudian ini perkalian bilangan kompleks ya. Jadi ini masing-masing suku ini adalah perkalian bilangan kompleks. Bilangan kompleks sifatnya adalah asosiatif. Jadi alfanya bisa ditaruh di luar, lalu yang kita kalikan adalah beta dengan Z1 gitu ya. Terus gitu ya, ini juga Z alfanya kita taruh di luar, lalu beta dikalikan Z2 ya. Terus nanti sampai dengan alfa dikalikan dengan beta Zn gitu. Ya. Nah, tentu ini menurut definisi perkalian dengan skalar, ini alfanya bisa dikeluarkan ya. Ini alfa dikalikan dengan beta Z1, beta Z2 gitu ya, sampai dengan beta Zn gitu. Nah, ini mestinya akan sama dengan alfa dikalikan beta dikalikan zeta. Oke, dengan cara yang serupa saya pikir tinggal menukar aja ya. Jadi karena perkalian bilangan kompleks itu komutatif, maka alfa beta bisa diganti dengan beta alfa gitu. Ya, hasilnya nanti akan sama dengan ini. Jadi dari sini ya, dengan cara yang sama nanti akan kita peroleh juga bahwa alfa beta dikalikan zeta itu akan sama dengan beta dikalikan alfa dikalikan zeta. Oke, sifat kelima, aksioma kelima terpenuhi. Kemudian kita buktikan aksioma keenam, tapi kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. Ya, selanjutnya kita buktikan bahwa aksioma ke-6 itu juga dipenuhi ya. Jadi ambil sembarang alfa, beta ya, anggota C, dan Z untuk sembarang zeta ya, katakanlah ini Z1, Z2 sampai dengan Zn ya. Ini anggota C pangkat N ya. Maka berlaku ini. Berlaku ya alfa ditambah dengan beta
lalu dikalikan dengan zeta, ini tentu akan sama dengan ini ya. Jadi alfa plus beta dikalikan dengan Z1, alfa plus beta dikalikan Z2, alfa plus beta dikalikan Z3, dan seterusnya. Ini akan sampai dengan ini, alfa plus beta dikalikan dengan Zn gitu tentu saja. Menurut definisi perkalian dengan skalar tadi ya. Nah, ini tentu karena perkalian bilangan kompleks itu distributif ya terhadap perkalian, maka ini tentu akan sama dengan alfa Z1 ditambah dengan beta Z1. Lalu di sini ada alfa Z2 ditambah dengan beta Z2 dan seterusnya ya. Nanti ujungnya adalah ini. Jadi alfa dikalikan Zn ditambah dengan beta dikalikan Zn. Nah, kemudian kalau kita ingat kembali definisi penjumlahan ya ini di dalam C pangkat n itu, maka ini bisa ditulis sebagai alfa Z1 ya, alfa Z2, alfa Z3 dan seterusnya sampai dengan alfa Zn ya, ditambah dengan beta ya, beta Z1, beta Z2 dan seterusnya sampai dengan beta Zn gitu. Oke, nah ini tentu bisa ditulis sebagai alfa Z1, Z2 sampai dengan Zn. Kemudian yang bagian ini bisa ditulis sebagai beta dikalikan dengan Z1, Z2 sampai dengan Zn ya. Dan tentu saja ini akan sama dengan alfa zeta ditambah dengan beta zeta. Nah, ini aksioma ke-6 ya terpenuhi. Kemudian aksioma ke-7 ya saya tulis di sini. Ya. Nah, saya tulis ini ya. Jadi aksioma ke-7. Jadi saya ambil sembarang alfa ya, anggota C. Lalu saya ambil sembarang zeta. Katakanlah ini sama dengan Z1, Z2 sampai dengan Zn, dan juga sembarang zeta aksen. Ya, ini Z aksen 1, Z aksen 2 sampai dengan Z aksen n. Ini keduanya anggota C pangkat n gitu. Ya. Nah, kemudian yang harus itu ini ya, alfa dikalikan dengan zeta ditambah dengan zeta aksen gitu. Ya, ini menurut ini tentu saja sama dengan alfa dikalikan nih Z1, Z ditambah zeta ditambah zeta aksen, itu adalah Z1 ditambah Z aksen 1, Z2 ditambah dengan Z aksen 2 ya, dan seterusnya ya, nanti sampai dengan Zn ditambah dengan Z aksen n gitu. Nah, kemudian itu dikalikan dengan alfa ya, hasilnya adalah ini ya, alfa dikalikan Z1 ditambah Z aksen 1, kemudian alfa dikalikan Z2 ditambah Z aksen 2, alfa dikalikan Z3 ditambah Z aksen 3 dan seterusnya ya, nanti akan sama dengan alfa Zn ditambah Z aksen n ya. Nah, perkalian bilangan kompleks itu distributif ya, perkalian dan penjumlahan itu sifatnya distributif, maka ini akan sama dengan alfa Z1 ditambah alfa Z aksen 1, alfa Z2 ditambah alfa Z aksen 2 ya, terus nanti sampai dengan alfa Zn ditambah dengan alfa Z aksen n ya. Nah, ini bisa dipisah ya, dia akan sama dengan alfa Z1, alfa Z2 sampai dengan alfa Zn ditambah dengan ya, alfa Z aksen 1, alfa Z aksen 2 sampai dengan alfa Z aksen n gitu. Nah, ini tentu saja bisa ditulis ya, ini sama dengan alfa zeta. Ini adalah alfa zeta aksen. Ya, jadi aksioma ke-8 terpenuhi ya. Oke, terakhir ya, paling mudah aksioma ke-8 ya. Jadi ini ke-7 ya, ke-8 dengan mudah bisa dibuktikan ya. Jadi saya tulis di sini. Ya. Ya. Jadi aksioma ke-8. Ya.
Ya, jadi ambil sembarang zeta, di mana zeta itu adalah Z1, Z2, sampai dengan Zn, ya, barisan ini, ya, anggota C pangkat N. Nah, tentu saja, kalau saya punya bilangan 1, lalu saya kalikan dengan zeta, mestinya sama dengan 1 dikalikan Z1, 1 dikalikan Z2, gitu ya, dan seterusnya, ya, sampai dengan 1 dikalikan Zn. Nah, ini tentu saja akan sama dengan Z1, Z2, dan seterusnya sampai dengan Zn. Nah, ini tidak lain adalah zeta. Ya, lihat ya. Jadi 8 aksioma struktur ruang vektor dipenuhi, sehingga kemudian penjumlahan dan perkalian dengan skalar, ya, di dalam himpunan C pangkat N yang kita definisikan tadi itu membentuk struktur ruang vektor. Artinya bahwa C pangkat N itu memiliki struktur ruang vektor. Nah, kalau C pangkat N disertai dengan operasi penjumlahan tadi dan perkalian dengan skalar kompleks, kita dapatkan bahwa C pangkat N itu adalah ruang vektor kompleks. Sebaliknya, kalau misalnya yang kita pilih sebagai skalar itu real, karena tadi sudah saya katakan bahwa itu dimungkinkan, jadi orang bisa juga dengan menggunakan membatasi skalarnya adalah real, maka struktur ruang vektornya adalah struktur ruang vektor real gitu. Ya, C pangkat N disertai dengan struktur ruang vektor real itu merupakan ruang vektor real gitu. Ya, jadi dari C pangkat N itu kita bisa dapat minimal, ya, paling tidak dua ruang vektor. C pangkat N sebagai ruang vektor kompleks, artinya skalarnya itu kompleks, dan C pangkat N sebagai ruang vektor real. Nah, apa bedanya? Ya, nanti kita lihat ya, bahwa perbedaannya ada pada dimensi ruang kedua ruang vektor itu. Ya, jadi kita lihat nanti di bagian berapa, ya, saya belum tahu. Jadi di depan, ya, di bagian berikutnya akan kita tunjukkan bahwa pengambilan, kalau dimungkinkan, ya, ada suatu himpunan di sana diperoleh struktur ruang vektor kompleks dan real sekaligus, ya, maka perbedaan antara keduanya itu pada dimensi ruang vektor yang dibangun dari kedua struktur ruang vektor itu. Ya, itu akan kita bicarakan nanti, ya. Good. Nah, kita akan bahas contoh berikutnya, ya, biar lebih lengkap, ya. Saya tulis di sini saja. Ya. Ya. Ya, sejauh ini kita selalu memilih struktur penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang akhirnya menjadi struktur ruang vektor gitu. Akan sekarang saya tunjukkan satu contoh, ya. Kita memilih penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang itu berakibat aksioma itu tidak well defined itu. Jadi penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang sebenarnya sudah lazim atau secara alamiah bisa didefinisikan, tetapi ternyata itu tidak memenuhi syarat penjumlahan itu, dan kita bisa mengganti dengan penjumlahan yang lain. Good. Yang akan kita pilih, ya, akan kita ambil sebagai contoh, ya, adalah himpunan ini. Himpunan yang saya sebut sebagai S1U gitu. Apa itu S1U? Ya, jadi secara formal seperti ini, ya. Jadi inilah himpunan yang beranggotakan semua titik pada bidang XY, ya. Bidang XY itu saya tulis sebagai R kuadrat gitu, ya. Itu sedemikian rupa sehingga X kuadrat ditambah Z kuadrat, ya, itu sama dengan 1. Dan, ya, X, ya, Z itu tidak sama dengan 0,1, ya. Jadi ini tidak lain adalah lingkaran berpusat di titik 0,0, ya, berjari satu-satuan, ya, yang dibuang titik yang di atas itu, ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini aja, ya, saya gambarkan saja, ya, pakai ini untuk mempermudah melihat, ya. Ini saya gambarkan seperti ini, ya. Oh, ini kurang bawah, ya, kurang bawah. Ya, ini
sumbu Z, ini sumbu X gitu ya. Ya, jadi ini titik 1,0 tentu saja, ini titik 0,-1. Nah ini titik yang ini itu saya buang. Jadi himpunan lingkaran ya yang saya buang titik ini tadi. Jadi ini kan harusnya titik 0,1 ya, saya buang gitu. Ini titik -1,0 ya. Jadi ini titik -1,0. Yang di sini adalah titik ini 0 ya. Kemudian di titiknya ada titik 0,-1. Ini saya buang. Jadi himpunan semua titik-titik pada lingkaran ya, berjari-jari satu-satuan berpusat di titik 0,0 kecuali titik 0,1 gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi titik-titik pada lingkaran itu tentu memiliki vektor posisi ya. Jadi tentu saja ini memiliki vektor posisi. Sebagai contoh titik ini, titik ya. Katakanlah titik X, Z ini ya. Kalau ini misalnya titik X, Z. Jadi titik ini adalah titik X, Z. Ya. Ya, vektor ini vektor R misalnya. Lalu tentu ada titik yang lain misalnya ini. Ya, jadi itu juga mempunyai vektor posisi. Ya. Jadi boleh dikatakan kita kemudian memperhatikan himpunan yang beranggotakan semua vektor-vektor posisi yang menunjuk titik-titik pada lingkaran kecuali titik 0,1 itu. Ya. Jadi misalnya ini saya tulis R aksen. Jadi titik ini adalah titik X aksen, Z aksen. Nah, dalam hal ini tentu saja titik R itu, vektor R itu adalah titik XI ditambah dengan ZJ. Sementara R aksen itu adalah bisa ditulis karena titik ini adalah titik X aksen, Z aksen. Ini adalah X aksen I ditambah Y aksen J. I dan J itu adalah vektor satuan sepanjang sumbu ya, sumbu X dan sepanjang sumbu Z gitu. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau saya jumlahkan vektor R dan R aksen itu dengan penjumlahan vektor biasa, maka saya dapatkan ini R ditambah dengan R aksen itu mestinya sama dengan X ditambah dengan X aksen I ya, lalu ditambah dengan Z ditambah dengan Z aksen J gitu. Nah, tentu saja sangat mudah menunjukkan bahwa X plus X aksen kuadrat ditambah Z minus plus Y aksen dikuadratkan ini tidak sama dengan 1 ya, tidak sama dengan 1 atau lebih besar dari 1 gitu ya. Oke, jadi artinya apa? Artinya R artinya jadi kalau dituliskan ya, jadi X penjumlahan ini X plus X aksen Z plus Z aksen itu bukan lagi titik pada S1U tadi gitu. Ya, jadi ini X plus X aksen, Z plus Z aksen, atau ini, titik ini, vektor ini, menunjuk titik yang berada di luar lingkaran itu. Ya. Nah, lihat ya, jadi kalau kita menggunakan kaidah penjumlahan vektor biasa, tentu ini kan bisa ditulis begini ya, jadi digeser ya, biasanya kan gitu, digeser, ya, paralel gitu, ya, nah ini. Jadi kemudian, dengan menggunakan jajaran genjang ya, dengan menggunakan teknik jajaran genjang itu kita lihat jadi vektor ini, kalau ini saya pindah gini ya, ini R ya di sini ya, ini jumlahnya ini tadi, penjumlahnya ini tadi ya, jadi ini penjumlahnya sana ya, lihat ya, jadi ini adalah R plus R aksen ya, lihat ya, di luar, jadi menunjuk titik di luar lingkaran tadi. Ya, lihat ya, jadi penjumlahannya tidak well defined. Karena apa? Karena hasil jumlahan dari dua anggota S1U itu ternyata bukan lagi anggota S1U. Jadi titik ini bukan lagi merupakan anggota S1U, bukan lagi ada di lingkaran gitu. Ya, jadi ini yang menyebabkan penjumlahan vektor biasa semacam ini tidak bisa diterima sebagai penjumlahan yang akan membangun struktur ruang vektor itu, ya, oke itu. Demikian juga perkalian dengan skalar, ya, perhatikan ya, kalau kita
apa namanya, misalnya kita kalikan alfa dengan R misalnya. Mestinya ini adalah apa namanya, alfa XI ditambah dengan alfa ZJ. Nah, dari sini secara umum tentu saja alfa X dikuadratkan ya ditambah dengan alfa Z dikuadratkan. Ini tidak sama dengan 1 aja ya, lebih tepatnya ya. Ini juga tidak sama dengan 1 gitu. Jadi artinya bahwa alfa R itu menunjuk titik di luar apa namanya, lingkaran itu ya. Jadi alfa X, alfa Z itu bukan merupakan anggota S1U. Kecuali alfanya 0 ya, kecuali alfanya 1. Tapi kalau alfanya ya artinya tidak apa namanya, tidak sembarang ya. Jadi itu good. Jadi artinya bahwa perkalian penjumlahan vektor biasa dan perkalian vektor biasa dengan skalar itu tidak bisa diterima sebagai penjumlahan ya yang akan kita gunakan seandainya ingin menyusun struktur ruang vektor di lingkaran itu. Nah, kita lihat ternyata ada cara penjumlahan ya atau bentuk penjumlahan dan bentuk perkalian dengan skala yang lain yang akan bisa diterima dan bentuk struktur ruang vektor pada lingkaran yang kehilangan 1 titik itu gitu. Nah, kita lihat di ini ya, saya balik dulu. Ya. Oke, saya gambar dulu lingkarannya ya. Ini harus saya pilih sama ya. Jari-jarinya ya, saya butuh 2 lingkaran ya. Ya, oke ya, ini saya gambar dulu apa namanya, sumbu ya X dan sumbu Z nya. Ya, good. Nah, kemudian ini saya buang ya seperti tadi ya. Jadi ini adalah himpunan S1U itu ya, jadi ini juga saya buang ya. Ini adalah S1U ya. Nah, sebagai contoh tadi ya, jadi misalnya saya harus apa namanya, menjumlahkan ini, jadi sembarang titik di sini misalnya ya, ini adalah titik misalnya X, Z ya, kemudian titik ini ya yang harus saya jumlahkan ya, ini adalah titik apa namanya, X aksen, Z aksen misalnya ya, titik itu. Bagaimana saya menjumlahkan kedua titik itu gitu. Nah, untuk menjumlahkan kedua titik itu saya memilih suatu garis bantu ya di bawah ini sejajar dengan sumbu X gitu ya, sejajar dengan sumbu X ya. Jadi ini sumbu Z ya, ini sumbu X ya. Lalu saya proyeksikan ya, saya tarik garis lurus ya yang berangkat dari ini lubang itu melalui titik ini ya, melalui titik yang kita akan jumlahkan itu ya, lalu jatuh ke garis tadi ya. Nah, kita pilih titik ini garis real gitu ya. Nah, kita pilih titik ini adalah titik T sama dengan 0 ya. Nah, titik ini misalnya koordinatnya ya, ini adalah T gitu, jadi T aksen misalnya ya. Oke, demikian juga untuk titik X, Z di S1U itu saya tarik garis ini ya, ini garis proyeksi dan jatuh di sini. Nah, titik ini misalnya titik T aksen ya, titik T aksen. Nah, kemudian yang saya lakukan ya, kemudian saya jumlahkan antara T dan T aksen itu, saya jumlahkan ya, antara T dan T aksen saya jumlahkan
Hasilnya apa? Ya ini misalnya T aksen sekian ini ya, sekian ini T aksen. Ya, saya geser ke sini mestinya ya. Ya, jadi titik ini adalah titik T plus T aksen. Nah, bagaimana hasil penjumlahan X aksen, Z aksen, X, Z dan X aksen, Z aksen itu? Ya, itu saya peroleh dengan jalan membalikkan ini. Jadi kita balikkan ini ke sana. Ya, kita balikkan ini ke sana. Ya. Ini. Saya tarik garis ya dari lubang di titik 0,1 itu ya sampai ke titik T plus T aksen ini. Nah, titik ini. Ya, titik ini kemudian saya definisikan sebagai ini hasil jumlahan ini Z X, Z plus ya. Saya kasih kotak untuk membedakan penjumlahan vektor biasa tadi ya dengan X aksen, Z aksen. Lihat ya. Dengan cara seperti ini, maka setiap dua titik pada S1U itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah juga titik di S1U itu gitu. Jadi tidak keluar dari S1U ya. Artinya bahwa penjumlahan semacam itu well defined gitu di S1U itu. Jelas ya, itu. Nah, bagaimana perkalian dengan skalar? Ya, tidak jauh berbeda ya. Jadi kalau apa namanya kita pilih titik misalnya tadi ya, di sini ada titik apa X, Z di situ. Ya. Bagaimana perkalian dengan skalar? Ya, sama. Jadi saya ambil garis bantu ini. Ini harus sama ya. Jadi garis bantu ini harus fix ya. Jadi garis bantu ini harus fix. Ya, ketinggiannya harus fix, tidak harus menempel sini. Ini ketinggiannya bebas tapi harus fix gitu ya. Lalu kita proyeksikan ini tadi. Jadi apa namanya? Kita proyeksikan atau kita tarik garis lurus dari titik 0,1 itu ya melalui titik yang kita maksud jatuh di garis tadi, garis bantu tadi ya. Nah, ini katakanlah misalnya tadi ya kita sebut sebagai T ya, sebagai T. Titik ini sebagai T. Lalu T itu misalnya saya kalikan dengan apa namanya alfa T misalnya. Jadi ini saya kalikan dengan alfa T. Ya. Jadi T dikalikan alfa T sekian. Ya tergantung. Kalau ini berarti alfanya lebih besar dari 1 ya. Kalau alfanya kurang dari 1 misalnya di sini. Atau kalau alfanya minus itu nanti ke sana gitu ya. Nah, kemudian saya tarik ke sana. Ya, saya tarik alfa T itu ya garis lurus. Oh, ini saya pilih yang biar lebih enak dilihat ya. Lebih enak dilihat ini agak saya panjangkan. Ya, saya panjangkan dan alfa T misalnya di sini ya. Ini alfa T. Nah, ini kemudian saya tarik dari sana ke sini ya. Oke. Ya. Ya, ini titiknya itu saya tarik garis lurus ke titik 0,1 dan perpotongannya dengan lingkaran atau S1U itulah yang kita sebut sebagai alfa dikalikan dengan X, Z. Lihat di situ, dengan jalan semacam itu, maka perkalian titik-titik ya pada lingkaran itu dengan sembarang skalar alfa bilangan real ya. Jadi di sini apa namanya alfa itu bilangan real ya, harus real ya. Maka kita dapatkan titik yang ada di lingkaran itu kembali gitu. Ya, lihat ya. Jadi operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar dalam model semacam ini itu well defined. Artinya hasil perkalian dengan skalar dan hasil penjumlahan itu tetap menjadi anggota S1U itu. Oke, nah sekarang tinggal membuktikan bahwa penjumlahan dan perkalian dengan skalar itu membentuk struktur ruang vektor gitu di S1U itu. Ya. Nah, ya artinya harus dibuktikan, sifat 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 8 itu, ya. Oke, yang pertama misalnya asosiatif ya, asosiatif. Artinya kalau kita ingin apa namanya? Jadi yang pertama ya, sifat yang pertama ya, penjumlahan ini itu bersifat asosiatif. Ya, saya rasa tidak sulit memahami itu. Jadi artinya kalau kita punya 3 titik pada lingkaran itu, nah maka ini di sini akan ada tiga titik juga ya sebagai proyeksi itu. Nah, penjumlahan
ya tentu nanti ketiga apa namanya titik pas panjang atau titik ini kan titik-titik di sini kan kemudian ditandai sebagai bilangan real ya. Jadi penjumlahan 3 bilangan real itu sifatnya asosiatif. Nah karena itu asosiatif ya, maka kemudian apa namanya ya seperti contoh begini ya. Jadi misalkan x, z ya, kemudian x aksen, z aksen, kemudian ada x double aksen, z double aksen, gitu ya. Ketiga-tiganya anggota S1U gitu ya misalnya. Lalu ya misalnya seperti tadi, ini kalau diproyeksikan dengan jalan itu tadi diperoleh ini misalnya T, yang ini T aksen gitu ya, kemudian ini apa namanya T double aksen gitu ya. Nah maka kemudian tentu saja yang harus kita jumlahkan misalnya untuk menjumlahkan ini tadi ya, untuk menjumlahkan apa namanya x, z dengan apa x aksen, z aksen gitu ya, x aksen, z aksen ya, maka ini tentu merupakan hasil proyeksi dari apa namanya, jadi ini harusnya merupakan hasil tadi ya, jadi titik yang merupakan hasil proyeksi dari apa namanya t plus t aksen ya, jadi ini mestinya hasil proyeksi dari t plus t aksen itu. Jelas ya. Jadi seperti tadi ya. Jadi ini x, z, ini x aksen, z aksen diproyeksikan. Ini t, ini t saja ya. Ini t aksen dijumlahkan ini t plus t aksen. Lalu ini hasil tadi itu. Oke. Nah kemudian kalau kemudian kita harus jumlahkan, misalnya x, z plus ya x aksen, z aksen gitu. Lalu ini saya jumlahkan ya, saya jumlahkan dengan apa namanya x aksen double aksen, z double aksen misalnya. Maka tentu ini adalah hasil proyeksi tadi ya, proyeksi balik tadi dari ini t plus t aksen ya ditambah dengan t double aksen gitu. Jelas ya? Good. Nah, kemudian kalau dibalik sekarang ya, jadi saya jumlahkan dulu x aksen, z aksen ya, saya jumlahkan ya dengan apa namanya x double aksen, z double aksen. Ya, nah ini tentu merupakan hasil apa namanya proyeksi balik dari t aksen plus t double aksen ya. Jelas ya. Nah kemudian kalau ini kita jumlahkan dengan ini x, z plus ya dalam kurung ya, atau kurung siku ya, kurung siku dari x aksen, z aksen plus kotak ya x double aksen, z double aksen gitu ya. Tentu ini adalah hasil proyeksi balik dari ini t ya ditambah dengan t double aksen, t aksen plus t double aksen ya. Cukup jelas ya saya rasa. Nah tentu saja ini sama, jadi kedua ini sama gitu. Karena ini sama maka tentu ini harusnya sama, proyeksi baliknya sama gitu. Itu membuktikan bahwa apa namanya penjumlahan kotak ini sifatnya asosiatif gitu. Yang komutatif juga saya rasa dengan cara yang sama ya. Jadi misalnya ini tadi, ini kan dari T aksen dibalik ya, T dan T aksen dibalik, makin dibalik jadi komutatif. Ya, sekarang tinggal elemen nolnya gimana? Ya, elemen tetanya bagaimana? Ya, vektor nol atau tetanya itu bagaimana? Lalu lawan dari setiap anggota atau titik di situ bagaimana? Itu saya rasa juga tidak sulit membuktikan itu. Ya, oke. Oh, kita harus menghapus ya, harus menghapus papan tulis. Ya, artinya bahwa sifat kedua ya, bahwa apa namanya ini penjumlahan ini sifatnya adalah bersifat apa namanya komutatif ya, komutatif. Oke, kemudian yang ketiga ya, dipilih
sebagai theta itu adalah hasil proyeksi balik dari titik T sama dengan 0 itu. Ya, tentu titik ini. Jadi sebagai theta itu adalah titik berapa ini? Titik apa namanya 0, min 1 ya. Titik 0, min 1 ya. 0, min 1. Ya, ini adalah tetanya. Artinya kalau nanti ya bisa ditunjukkan dengan mudah saya rasa ya. Jadi apa namanya? Tentu saja untuk setiap x, z anggota S1U tadi ya. Maka ini x, z plus ya, plus kotak ya 0, min 1 ini adalah hasil transformasi balik dari ya seandainya jadi oh ini aja ya misalnya ya untuk setiap apa namanya x, z dengan ya dengan proyeksi itu t gitu ya, maka ini apa namanya x, z plus theta ya, ini tentu saja akan sama dengan x, z plus kotak ya 0, min 1. Ini mestinya adalah hasil proyeksi dari t plus 0 gitu ya, hasil proyeksi balik dari t plus 0. Karena apa? Karena proyeksi dari x, z itu adalah t, proyeksi dari 0, min 1 itu adalah 0 gitu. Nah, tentu saja ini akan sama dengan x, z itu sendiri. Saya rasa jelas ya. Jadi ini tadi 0 ditambah dengan t, lalu diproyeksikan balik, hasilnya tadi x, z. Oke, jadi sifat nomor 3 dipenuhi. Nah, kemudian sifat nomor 4 ya, untuk setiap x, z anggota apa namanya S1U dipilih minus ya x, z itu adalah ya titik apa namanya minus x, z ya, minus x, z. Jadi kalau titik x, z ada di situ, maka titik apa namanya minus x, z ada di sini. Ya, titik minus x, z ada di sini. Nah, itu kemudian kalau diproyeksikan ya dari sana ya sini ya. Jadi hasilnya ini ya. Jadi ya ini. Jadi kalau proyeksi di sini adalah t, ini titik ini diproyeksikan ke sini adalah t, maka proyeksi ini adalah minus t. Ya, jadi kalau t ditambah minus t hasilnya 0, nanti hasilnya ini di sini titik ini, titik 0,1 min 1 itu. Ya. Jadi oke, jadi misalkan ya, misalkan proyeksi x, z adalah t ya, maka ya saya tulis di sini ya, maka proyeksi minus x, z tentu adalah minus t gitu ya, minus t gitu ya. Artinya kemudian kalau kita jumlahkan ya, kemudian akibatnya x, z plus kotak ya x minus x ya, ini saya lebih minus x, z ya, ini adalah hasil proyeksi balik dari t, ini t ya, ditambah dengan minus t sama dengan 0 gitu ya. Jadi proyeksi balik dari 0 adalah tadi apa namanya, jadi artinya bahwa ini akan sama dengan 0,
koma min 1 ya, atau saat ini sama dengan theta. Oke ya, jadi cukup jelas ya, saya rasa lawan bagi x, z adalah minus x, z. Ya, itu. Tentu ini juga ada di lingkaran itu tadi. Ya, sejauh ini 4 sifat dipenuhi ya. Nanti kemudian sifat sesudahnya silakan dibuktikan ya, juga akan dipenuhi ya. Jadi nanti sifat ya ke-5, ke-6, ke-7 ya, dan ke-8 ya dapat dibuktikan ya, gitu. Jadi aksioma ya, berlakunya, terpenuhinya ya. Jadi statusnya terpenuhinya aksioma ya. Ini aksioma ke 5, 6, 7, 8 ya, dan 8 ya, maaf ya, dapat dibuktikan. Oke, saya rasa bisa dilakukan untuk latihan. Ya, artinya apa? Artinya bahwa penjumlahan kotak ya yang kita konstruksi dengan jalan proyeksi tadi, ini namanya proyeksi stereografik ya. Dan perkalian dengan skala yang kita juga konstruksi dengan menggunakan proyeksi stereografik itu membentuk suatu struktur ruang vektor di himpunan ini S1U. Lingkaran yang dibuang salah satu titiknya itu. Ya, artinya bahwa kita lalu kemudian bisa mengkonstruksi suatu ruang vektor real, ya, ruang vektor real, ya, dari himpunan S1U itu. Karena apa? Karena di S1U itu kita menemukan suatu struktur ruang vektor di sana. Ya, jadi lingkaran itu, ya, tentu saja lingkaran yang kehilangan satu titiknya itu bisa merupakan ruang vektor. Kalau dibekali atau disertai dengan struktur ruang vektor yang baru saja kita bicarakan ini. Oke, itu tentang contoh ya, contoh yang keempat ya. Nah, sekarang saya akan kita akan menginjak pembahasan bagian yang berikutnya, ya, topik berikutnya, yakni subruang vektor, ya, subruang vektor, ya. Ini saya balik terlebih dahulu ya. Ya, berikutnya yang kita bicarakan adalah konsep baru, yakni subruang vektor. Ya, gini. Jadi untuk membahas subruang vektor, saya akan memulai dengan contoh ya, Contoh yang saya ambil adalah misalnya ini R pangkat 3 ya, kemarin yang kita bicarakan. Himpunan yang beranggotakan semua vektor-vektor posisi yang menunjuk titik-titik pada ruang 3 dimensi ya. Disertai dengan struktur ruang vektor yang kita bicarakan kemarin, penjumlahan vektor biasa itu dan perkalian vektor dengan skalar ya, yang sudah kita kenal itu ya. Oke, nah kemudian kita pilih ya, misalkan kita notasikan, kita beri lambang ya, R pangkat 3 XZ. Ya. Ini adalah himpunan yang beranggotakan semua vektor R, ya, yakni XI ditambah dengan ZJ ditambah dengan ZK, ya, anggota R pangkat 3, ya, dengan Z itu sama dengan 0. Ya. Artinya apa? Ini adalah himpunan yang beranggotakan ya, himpunan yang beranggotakan ya semua vektor ya posisi ya bagi titik ya, titik-titik ya pada bidang XZ. Ya.
Makanya di situ Z-nya 0 gitu ya, Z-nya 0 ya. Jadi himpunan semua vektor posisi semacam itu dengan Z itu selalu 0 gitu. Ya, kalau Z-nya selalu 0 maka vektor titik yang ditunjuk oleh vektor posisi itu tentu adalah titik di bidang XZ gitu. Oke ya. Itu artinya bahwa lihat ya, R pangkat 3 XZ ini adalah subset ya, himpunan bagian di R pangkat 3. Jadi tidak semua vektor posisi kita ambil, kita hanya mengambil vektor posisi bagi titik-titik yang ada pada bidang XZ gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang ada dua sifat penting yang akan kita gunakan nanti untuk mendefinisikan subruang vektor. Ya, yang pertama kita lihat ya. Jadi saya terus di sini ya. Kita perhatikan ya, ambil ya, atau ini ya, yang pertama ya. Untuk setiap ya R, R aksen ya, anggota R pangkat 3 XZ ya, berlaku sifat yang menarik di sini ya. Jadi ya, maka ya R plus R aksen ya, itu akan selalu juga ada di R pangkat 3 XZ gitu. Ya, ini buktinya di sini ya, bukti. Ya, karena R, R aksen itu adalah anggota R3 XZ, ya, maka tentu R itu akan memiliki bentuk ini, ya, gitu ya, XI ditambah YJ ditambah dengan 0K. Ingat ya, jadi Z-nya selalu 0 karena titik yang ditunjuk oleh vektor itu ada pada bidang XZ, ya. Demikian juga R aksen. Ya, ini misalnya katakanlah X aksen I ditambah Z aksen J ditambah 0K juga gitu, karena ini juga merupakan titik, vektor posisi bagi titik yang ada pada bidang XZ itu. Nah, kalau kita jumlahkan ya, R plus R aksen, maka hasilnya adalah ini X plus X aksen I ditambah Z plus Z aksen J ditambah dengan 0 ditambah 0K gitu. Hasilnya ya tetap 0K gitu ya, 0K. Nah, lihat ya, jadi karena komponen Z-nya itu 0, maka tentu ini juga merupakan vektor yang menunjuk titik pada bidang XZ. Artinya apa? Bahwa R plus R aksen itu ada pada ini XZ itu ya. Oke, itu sifat yang pertama ya, sifat yang pertama. Ya, kemudian sifat yang berikutnya, atau kalau digambar ya, kalau digambar misalkan untuk memudahkan ya membayangkan itu, saya gambarkan ini. Jadi ruang itu ya, titik-titik pada ruang itu dengan koordinat ini. Jadi ini sumbu Z nantinya, kemudian ini sumbu Z. Saya miring sana ya. Ini sumbu Z, kemudian ini sumbu X-nya nih, ini sumbu X-nya di sini. Ya, oke, ini sumbu X misalnya, ini sumbu Z, dan ini adalah sumbu Z gitu. Nah, vektor-vektor posisi bagi titik-titik, artinya anggota R pangkat 3 XZ itu adalah ini. Jadi kalau ada dua titik ya pada bidang XZ, maka ini vektor posisinya ya, katakanlah ini adalah R gitu, ini R ya, dan ini adalah R aksen ya, ya, ini adalah R aksen ya. Nah, titik ini misalnya titik X, Z, 0 ya, karena ada pada bidang XZ. Nah, titik yang ini ya misalnya adalah X aksen, Z aksen, 0 ya, karena ada pada bidang XZ. Nah, kalau ini kita jumlahkan ya dengan jalan yang seperti yang biasa kita lakukan, ya, ini digeser paralel gitu ya sampai di sini begitu. Ya. Saya garis ya. Garis ke sini. Nah, ini. Oke. Ya. Ya. Oke, jadi ini hasil jumlahan tadi. Jadi ini adalah jumlahan R plus R aksen itu. Ya, R plus R aksen. Dan titik ini, titik yang ditunjuk ini itu adalah X plus X aksen
koma Z plus Z aksen, koma 0 gitu. Ya, jadi setiap kita mengambil vektor posisi, titik yang ada pada dua vektor posisi bagi dua titik yang ada pada bidang XY, kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah vektor posisi yang menunjuk titik yang juga ada pada bidang XY itu. Ya, itu maksudnya seperti itu. Oke, kemudian sifat yang berikutnya, ya, yang kedua, ya, untuk setiap alfa anggota R, bilangan real ya. Lalu untuk setiap R, ya, katakanlah sama dengan XI, ya, ditambah dengan ZJ, ya, ditambah dengan 0K, anggota R pangkat 3 XI, ya, berlaku ini. Jadi berlaku alfa dikalikan R, ya, itu sama dengan alfa XI tentu saja menurut perkalian biasa tadi ya, ditambah dengan alfa ZJ ditambah dengan 0K, karena alfa dikalikan 0 itu 0 ya, 0K gitu. Nah, lihat ya, hasilnya juga ternyata merupakan vektor yang ada di R pangkat 3 XZ, juga merupakan vektor yang menunjuk titik yang juga ada pada bidang XZ itu. Ya. Jadi kalau digambarkan lagi ya di sini, ya. Jadi ya ini sumbu Z tadi, ya, kemudian ini sumbu X-nya sini, ya. Lalu kita mengambil vektor ini, misalnya vektor R tadi, ya, ini vektor R, titik ini adalah titik X, Z, 0. Nah, maka kemudian perkalian vektor R dengan alfa itu, ya, misalnya begini ya, sampai dari sini sampai sini, ya, sekian ini adalah alfa R gitu, ya, dan titik yang ditunjuk ini adalah alfa X, alfa Z, 0 gitu, juga ada pada bidang XZ itu. Ya, lihat ya, sifat penting dari ini subhimpunan atau himpunan bagian yang namanya R pangkat 3 XZ di R pangkat 3. Nah, Anda juga bisa membuktikan sifat serupa ini juga akan dimiliki oleh bidang, misalnya bidang XZ misalnya, atau bidang ZZ, atau semua bidang datar yang memuat titik 0,0,0 itu akan memiliki sifat seperti ini gitu. Nah, ini sebagai contoh ya, jadi adalah salah satu contoh bahwa R pangkat 3 XZ itu adalah sub ruang vektor di R pangkat 3. Ya, ciri dari sub ruang vektor dalam suatu ruang vektor itu nanti memenuhi dua sifat ini. Ya, sifat ini. Jadi kalau kita ambil vektor dari dua vektor sembarang di sub himpunan dalam ruang vektor itu, lalu kita jumlahkan, maka hasil penjumlahan itu menjadi tetap di sub himpunan itu. Ya, tetap di himpunan bagian itu. Demikian juga kalau kita kalikan dengan skalar gitu. Ya, maka kemudian saya coba tutup kuliah kita ini dengan mengemukakan konsep sub ruang vektor ya sebagai definisi ya. Oke. Oh, ini sudah. Ya, jadi kita hapus ya. Ya. Oke, definisi ya. Definisi. Ya, misalkan V itu suatu ruang vektor, ya, dengan penjumlahan plus gitu ya, dan perkalian dengan skalar F gitu ya. Artinya itu suatu ruang vektor di atas F gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya
misalkan ya W itu subhimpunan di V ya, atau saya tulis ini ya, suatu himpunan bagian di V ya, suatu himpunan bagian ya di V atau milik V ya, milik V. Artinya bahwa V itu V itu ada di dalam V itu ya. Jadi biasa orang menuliskan V itu subset di V gitu. Oke, ya. Nah, pernyataan sini ya. V ya disebut ya suatu sub ruang vektor ya di V apabila kedua syarat ya berikut ya, dipenuhi ya, dipenuhi. Apa itu syaratnya? Nah, di sini ya. Di apa namanya? Ya, seperti yang baru saja kita bicarakan di contoh itu ya. Jadi secara umum seperti itu ya. Jadi yang pertama ya, untuk setiap W dan W aksen ya, anggota W besar berlaku bahwa ini ya, berlaku W plus W aksen itu ada di W gitu. Ya tadi ya, jadi vektor posisi yang menunjuk titik di bidang XY, dua vektor posisi ya yang menunjuk di titik di bidang XY, kalau dijumlahkan hasilnya juga merupakan vektor posisi yang menunjuk titik pada bidang XY gitu. Yang kedua, syarat yang kedua yang harus dipenuhi untuk setiap W anggota W besar dan alfa anggota F ya berlaku alfa W itu juga ada di W besar itu ya. Ya, jadi kalau kita mengambil sembarang titik ya, sembarang anggota W lalu kita kalikan dengan skalar ya, maka hasil perkalian dengan skalar itu kembali menjadi anggota W. Ya, jadi istilahnya begini, W itu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian dengan skalar gitu. Nah, kalau W itu memenuhi syarat itu, maka W itu disebut sebagai suatu sub ruang vektor di V. Saya menggunakan kata suatu karena di V akan terdapat banyak sekali sub ruang vektor itu gitu. Contohnya tadi ya, di contohnya tadi bidang XY itu adalah sub ruang vektor di R pangkat 3 ya, atau vektor-vektor posisi yang menunjuk titik-titik pada bidang XY itu adalah merupakan sub ruang vektor di R pangkat 3. Demikian juga himpunan vektor-vektor posisi yang menunjuk titik-titik pada suatu bidang datar sembarang yang memuat titik 0,0,0 itu juga merupakan sub ruang vektor di R pangkat 3. Dan kita kalau begitu kita ingat ya, terdapat sekian banyak bidang datar yang melalui atau memuat titik 0,0,0. Artinya di sini kita lihat ya, sekian banyak sub ruang vektor itu. Sumbu X sendiri itu juga merupakan sub ruang vektor ya. Coba lihat, kalau kita punya dua buah vektor yang menunjuk titik pada sumbu X dijumlahkan, maka hasilnya adalah vektor posisi yang juga menunjuk titik pada sumbu X itu. Demikian juga kalau kita kalikan dengan skalar, jadi vektor posisi yang menunjuk suatu titik pada di sumbu X lalu kita kalikan dengan skalar, hasilnya juga merupakan vektor posisi yang menunjuk titik pada sumbu X itu. Ya, jadi vektor-vektor posisi yang menunjuk titik-titik sepanjang sumbu X ya, itu juga merupakan sub ruang vektor. Ya. Oh good ya. Jadi artinya di dalam suatu ruang vektor kita akan mendapatkan sekian banyak sub ruang vektor. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan tentang sub ruang vektor ini di bagian berikutnya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.